Kapatid lang yung turing ko sa'yo, di ba? Hindi there. You. I meant what I said. Dito. Perkenalkan, ia adalah Domeng. Domeng ini merupakan sosok pria yang dikenal banyak orang di kampungnya. Suatu hari terjadilah sebuah peristiwa mengenaskan di mana Domeng dihabisi oleh orang tidak dikenal. Dengan berlinang air mata, anaknya Domeng yang bernama Matthew memeluk tubuh kaku sang ayah. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Robert yang merupakan teman dari Domeng. Meskipun hatinya juga hancur, Robert tetap berusaha tegar dan menyabarkan Matthew. Sejak itu, Matthew menjadi yatim piatu dan pada akhirnya Robert mengajaknya untuk tinggal bersama. Dengan kata lain, Matthew diangkat menjadi anak asuh. Robert dan istrinya yang bernama Amanda sangat welcome pada Matthew. Bahkan anak perempuannya yang bernama Mika juga ikut senang. Seiring berjalannya waktu, Matthew menjadi orang dewasa. Bersama Mika, ia lulus menjadi sarjana hukum dan mendapatkan nilai terbaik. Makin kesini, Mika mulai merasakan getaran cinta pada Matthew. Di hadapan sang ibu, Mika pun mengaku kalau ia telah jatuh cinta pada pemuda itu. Mendengar hal itu, Amanda setuju-setuju saja. Toh Matthew adalah anak yang baik. Namun Matthew sendiri ternyata keberatan karena ia sudah menganggap Mika sebagai adiknya. Penolakan dari Matthew tidak membuat Mika mundur. Justru ia jadi bertambah agresif hingga akhirnya bisa mengajak Matthew bermesraan di sebuah hotel semalaman. Keesokan paginya ketika pulang ke rumah, Matthew dan Mika berbohong pada orang tuanya kalau habis belajar bersama di rumah teman. Suatu ketika Mika menuntut kejelasan status hubungan mereka pada Matthew. Ia ingin hubungan mereka diresmikan serta diketahui oleh kedua orang tuanya. Dengan wajah penuh tekanan, Matthew pun beralasan kalau ia belum siap untuk mengungkap semuanya. Oleh Mika, Matthew akhirnya diberi waktu, tapi jangan lama-lama. Suatu ketika, saat Matthew mulai mencari pekerjaan, Robert memperkenalkannya pada seorang teman kerjanya. Rencananya, Robert akan mempekerjakan Matthew di perusahaan mereka. Nah, ketika ngobrol dengan Matthew di malam harinya, Robert bercerita tentang sosok Domeng ayahnya Matthew. Domeng adalah pemilik tanah di pinggir sungai yang nantinya akan ada pembangunan di sana. Nah, karena menolak pembangunan tersebut, Domeng pun akhirnya dihabisi oleh orang tidak dikenal. Robert bilang kalau ia dan Domeng sudah berteman sejak lama dan oleh karena itu Matthew sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Ternyata Matthew tidak percaya begitu saja ucapan Robert. Ia pun berkata kalau pernah melihat Robert dan ayahnya sedang beradu bibir. Dari peristiwa itu Matthew sadar Robert baik kepadanya agar bisa menjadikannya sebagai pasangan. Karena banyak berhutang budi, Matthew pun bilang kalau dirinya bersedia. Sementara itu Robert yang masih syok hanya bisa diam. Jadi selama ini tanpa diketahui oleh istrinya, Robert menyembunyikan identitasnya sebagai penyuka sesama. Bahkan malam itu, Robert lagi-lagi menolak ajakan Amanda untuk bermesraan. Percakapan antara Robert dan Matthew kemarin ternyata membuat keduanya jadi semakin dekat. Apalagi sekarang mereka bekerja di tempat yang sama. Di hadapan Matthew, Robert mengaku pesimis dengan hubungan mereka, apalagi setelah tahu putrinya mencintai Matthew. Hingga suatu hari,
Keluarga Robert gempar setelah mendengar kabar Mika sedang berbadan dua. Amanda beranggapan satu-satunya solusi dari masalah itu adalah menikahkan Amanda dengan Matthew, ayah dari anak tersebut. Robert sontak tidak setuju. Ia bahkan memarahi Matthew atas kejadian ini. Masalah mereka pun makin bertambah runyam setelah Mika mengetahui hubungan gelap antara ayahnya dan Matthew. Gadis itu pun langsung mengadu pada ibunya. Amanda sebenarnya sudah tahu kalau dulu suaminya berhubungan dengan Domeng. Ia pun berbesar hati memaafkannya. Namun kesalahan Robert bersama Matthew kali ini sudah tidak bisa ia toleransi lagi. Tanpa peduli rengekan dari suaminya, Amanda pun memutuskan untuk segera menikahkan Mika di luar negeri. Mendengar hal itu, Robert sontak putus asa hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kepergian Robert untuk selamanya menjadi pukulan telak bagi keluarga, terutama Amanda. Meski agak lain, Robert sebenarnya menyayangi mereka setulus hati. Di sisi lain, untuk kedua kalinya, Matthew kehilangan sosok ayah di hidupnya. Pada akhirnya Matthew dan Mika pun menikah, sementara Amanda hidup sendirian. Dan film ini pun selesai. Perkenalkan, pria paruh baya ini bernama Eloy. Ia adalah seorang pengusaha daging B2 yang memiliki banyak karyawan dan juga pelanggan. Bisa dibilang, bisnis Eloy ini berjalan lancar. Nah, berkebalikan dengan bisnisnya, hubungan asmara Eloy malah tampak suram. Sudah lama ia berpisah dengan istrinya dan kini hanya hidup berdua dengan anak perempuannya yang bernama Elria. Meskipun masih bersekolah SMA, Elria ini tidak jarang membantu usaha ayahnya di kala senggang. Sedangkan Eloy sendiri nampaknya kurang berkenan dengan hal itu karena selain takut anaknya kelelahan, ia juga tidak suka karyawannya memandangi lekuk tubuh Elria yang lagi ranum-ranumnya. Eloy sangatlah sayang dengan Elria. Suatu hari, datanglah mantan istri Eloy yang bernama Minerva. Ternyata selama ini Minerva bekerja sebagai TKW di Timur Tengah dan sekarang kontrak kerjanya sudah selesai. Minerva bilang ia akan tinggal bersama Eloy dan Elria serta ikut menjalankan bisnis mereka. Eloy yang masih belum bisa move on dari Minerva tentu sangat setuju dengan gagasan itu. Meskipun ibunya sudah berkumpul dengan mereka, Elria ternyata tidak begitu suka. Itu dikarenakan sang ibu datang pada saat usaha ayahnya sudah besar, kemana Minerva dulu ketika mereka masih merintis. Ternyata ketidaksukaan Elria pada ibunya sendiri cukup beralasan. Baru beberapa hari wanita itu ikut mengurusi usaha Eloy, ia sudah seenaknya saja memecat pekerja di sana. Minerva menuduh ada yang mencuri uang di toko mereka. Melihat kekejaman Minerva, Eloy tidak bisa apa-apa. Lalu keesokan harinya, Minerva mempekerjakan seorang pemuda di toko mereka. Namanya adalah Jonas dan usianya mungkin sepantaran dengan Elria. Minerva punya alasan tersembunyi menerima Jonas sebagai pekerja. Ia dan pemuda itu ternyata memiliki hubungan spesial dan di kegelapan mereka diam-diam sering mojok berduaan. Hal itu akhirnya juga merembet ke urusan pekerjaan di mana Minerva otomatis jadi menganak emaskan Jonas.
Sementara itu, sejak pertama kali bertemu dengan Elria, Jonas langsung terpesona. Ia pun diam-diam jadi sering memperhatikannya. Ternyata Elria juga merasakan hal yang sama, hingga akhirnya mereka pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Nah, suatu malam, Elria tanpa sengaja memergoki Jonas dan ibunya sedang bermesraan di dalam rumah. Minerva menjelaskan kalau ia menjalin hubungan dengan Jonas setelah berpisah dengan ayahnya Elria. Meskipun begitu, Elria tetap tidak setuju. Minerva ternyata tidak peduli dengan penilaian sang anak, dan mulai malam itu ia memutuskan Jonas akan tinggal bersama mereka. Perlu diketahui, sejak kembalinya Minerva, Eloy mengalah dan tinggal di tempat lain. Nah, ketika mengetahui keberadaan Jonas di sana, Eloy sontak marah. Namun Minerva juga tidak kalah keras, hingga akhirnya perseteruan itu berujung dengan keluarnya Eloy dari bisnis mereka. Minerva beralasan kalau dirinya lah yang memodali Eloy untuk membuka bisnis tersebut. Elria sangat terpukul dan tidak terima hal itu terjadi. Ia ingin ikut dengan ayahnya namun tidak diperbolehkan. Eloy bilang akan lebih baik Elria bersama Minerva karena ibunya itu punya uang. Sejak dipegang oleh Jonas dan Minerva, omset mereka jadi turun drastis. Banyak pelanggan yang mengeluhkan rasanya sudah tidak seperti dulu. Melihat Jonas yang malas-malasan dan minta uang terus, Minerva pun mulai membandingkan kinerjanya dengan Eloy. Alhasil pemuda itu jadi tersinggung. Sesekali, Elria mengunjungi ayahnya yang buka toko kecil-kecilan. Ia sedih, tidak seharusnya jadi seperti ini. Semenjak ada Jonas di rumah, kondisi makin kacau. Ketika Minerva sedang keluar, pemuda itu tega menodai Elria. Hingga suatu hari, Minerva memergoki Jonas sedang menodai Elria entah sudah yang keberapa kalinya. Tidak terima dibentak, Jonas akhirnya menghabisi Minerva dengan pisau dapur. Nah, di kesempatan itulah Elria kabur mendatangi ayahnya dan melaporkan kejadian itu. Eloy yang tersulut api amarah lantas mendatangi Jonas kemudian menghajarnya habis-habisan. Sementara itu, Elria yang tertinggal di belakang merasa heran kenapa ada rame-rame di rumahnya. Ternyata tubuh Jonas sudah berakhir di panggangan B2 dan tentu saja itu adalah hasil perbuatan dari Eloy. Kini Elria pun bingung bagaimana dirinya menjalani hidup sebatang kara. Dan film ini pun selesai.